Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada pagi ini kita masih dikaruniai taufik hidayah inayahnya hingga sampai pada malam ke-21 yang puasanya dimulai dari hari Selasa dan 22 bagi yang tentu dimulai hari Senin. Namun kemudian baik yang memulai puasanya hari Senin dan Selasa semuanya dapat Lailatul Qadar. Dan menetapkan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan bagi hidup dan kehidupan kita, bahkan sepanjang hidup dan kehidupan kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Dan harapan kita ya tidak ada lagi kecuali mudah-mudahan bisa husnul khotimah. Lantas nanti kita dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya selalu harus kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa menegakkan sunnahnya, nyontoh teladani akhlaknya, dan bisa memperjuangkan mendakwakan ajarannya. Ujung-ujungnya juga kita mengharap agar kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Pada kajian yang lalu sudah sedikit detail kita sampaikan tentang perihal makna Lailatul Qadar, tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar atau hadirnya Lailatul Qadar, serta kapan kehadiran Lailatul Qadar. Kesimpulannya, karena saking keagungannya Lailatul Qadar itu, maka nalar kita ini tidak bisa nampak. Ya. Yang bisa nampak ini asirul asror. Jadi ada sodr, ada qalbu, ada fuad, lebih dalam lagi ada lub, dalam lagi tak asirul asror.
yang bisa nangkap hal yang bersifat di luar nalar kita ini adalah sirul asrar, itu termasuk di dalamnya adalah Lailatul Qadar, datangnya hari kiamat dan seterusnya. Hanya yang penting pada kelanjutan kajian Lailatul Qadar adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjemput tamu agung Lailatul Qadar ini. Tentu pertama ya sholat qiyamul lail dan sholat tahajud. Dan kalau tahajud kita lakukan dengan serius, pertama syaratnya hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Kemudian kita lakukan dengan serius, sungguh-sungguh. Kita persiapkan sejak sore. Kapan aku harus mulai tahajud? Baju mana yang tak pakai? Kemudian aku tahajud di mana? Nah, dijamin oleh Allah dosa-dosa kita semua terhapuskan. Hadis itu sahih. Di Sahih Muslim ada, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qoma yaqumu qiyaman, artinya yo tahajud, sholat. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, artinya sholat taraweh, sholat tahajud di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, tidak ada latar belakang tujuan satu apapun kecuali untuk menggapai ridho Allah. Bukan karena dia ini, bukan karena ustadi, bukan karena takmiri, tapi muncul kesadaran ini tak lakukan semata-mata karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Itu yang dimaksud dengan imanan. Jadi ada kepentingan satu apapun kecuali satu, menggapai ridho Allah. Ihtisaban dan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa sholat itu ya. Jadi yang sungguh-sungguh difahami makna Allahu Akbar. Nah, ketika kita sudah angkat tangan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka harus paham makna Allahu Akbar. Jadi ketika kita sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sudah mulai mi'raj, take off. Yang kita tatap hanya Allah, af'al Allah, asma Allah dan sifatnya. Maka tidak mungkin kalau suatu misal kita jalani dengan tergesa-gesa, antarkan kita bisa sampai mi'raj khusyuk tadi. Jika sudah demikian benar, dijamin oleh Allah ya, seluruh dosa-dosa kita, besar atau dosa kecil, semua diampuni ya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Min di sini bukan min litabain, tapi min kulli, semua. Baru dikatakan tabain sebagian dosa kita kalau itu disertai dengan fardu istisna, itu hilang. Kalau ini tidak ada fardu istisnanya, maka minnya ini min yang menunjukkan semua dosa kita, tak terkecuali dosa besar maupun dosa kecil. Coba, masa tidak tertarik ya. Semua dosa loh itu. Yang kemarin kan sudah tak sampaikan tuh, kalau hati kita ini bersih,
selalu disambungkan kepada Gusti Allah, maka tercerahkan kita ini, nggak gelap hati kita ini, nggak mati hati kita ini. Nah, itulah nanti didapat ketenangan, ketentraman, kedamaian dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam tahajud, setelah tahajud tadi, kemudian jangan sampai kita lupa untuk tidak bertobat. Karena bulan Ramadan juga bulan Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmat, Syahrul Maghfirah. Jadi bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meremeh-remeh, menangis karena penyesalan atas dosa yang terlanjur dilakukan. Maka banjiri karpet di Masjid Sakinah itu dengan aliran tangisan air mata. Jangan sampai untuk tidak menangis. Jadi nengok ke belakang, enggak ada manusia yang tidak pernah menjalankan dosa itu. Kemudian sujudnya yang lama, dalam hatinya tenang, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, malam ini kami tidak menyampaikan kebaikan amal yang tak lakukan, tapi tak sampaikan keburukan yang pernah tak tersesat kami lakukan. Tangsi di sana. Nah, kalau sudah menangis dengan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf lagi maha mulia, dan Kau suka kepada hambamu yang memaafkan. Engkau suka memaafkan, dan Engkau suka kepada hambamu yang suka memaafkan. Maka maafkan aku. Ingat, ada kaitannya dengan tobat itu ada 3 istilah. Istilah pertama afun. Kalau afun itu menghapus. Jadi kalau suatu misal kita dosa, jejak-jejak dosa itu sudah tidak terlihat, terhapus karena sudah terhapus, tidak ada jejak itu. Tapi kalau suatu misal soft itu membebaskan, artinya kebebasan. Jadi dosa-dosa kita sudah dibebaskan. Sedangkan kalau ghafur itu ditutup, tapi bisa jadi jejaknya masih ada, karena sekedar ditutup tidak kelihatan. Dan kita mohon kepada Gusti Allah bukan hanya sekedar ditutup, tapi dihapuskan. Ditutup, dihapuskan sehingga sudah tidak ada jejak, lantas kita terbebaskan, sofun tadi, terbebaskan dari dosa-dosa itu. Kalau sudah demikian tercerahkan, seperti kemarin tak sampaikan, nah ketika dosa kita terhapuskan, maka cerah. Kalau ini kan AC ini pun juga akan macet, tidak akan melepaskan udara dingin kalau itu tidak nyambung kepada ini channel arus listrik. Sama dengan kita. Jadi sekali lagi inilah malam di mana Allah membuka pintu ampunan, pintu maaf, pintu ampunan, dan membebaskan kita dari dosa. Syaratnya imanan harus disahkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti yang digambarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Ayub ini pernah didatangi oleh sahabat,
oleh umatnya. Salah satu umatnya menjumpai aku ini banyak dosa, Nabiullah Ayub, Nabiullah Yakub. Maaf Soeb, wahai Nabiullah Soeb, aku itu sudah banyak dosa-dosanya. Dosa apa saja tak lakukan. Tapi menurut pikiran saya, pandangan saya, Allah masih nyayangi aku. Tidak ada tanda-tanda aku dimurkai Allah. Nabi Soeb pun bingung jawabnya. Lantas baru datang wahyu agar Nabi Soeb menyampaikan pada umatnya yang bertanya, ngetes tadi, ya sampaikan kepada umatmu itu, jangan menanti kalian itu dapat siksa, balasan siksa. Tapi ketika sholatmu sudah tidak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, puasamu yang sudah tidak ada rasa nikmat, iktikafmu yang mengantarkan kamu sudah tidak rindu lagi untuk datangnya malam, lantas kemudian tahajud, karena nikmat yang kalian dapat dari iktikaf dan tahajud itu, kalau kamu sudah tidak ada nikmat karena zakat yang kalian berikan, sedekah yang kalian berikan, maka sebenarnya kalian sudah tersiksa. Jadi tidak usah kita itu menanti siksa dari Allah. Pendek kata, setiap ibadah kita yang kita lakukan tidak terasa datangkan kelezatannya ibadah, sebenarnya kita sudah tersiksa. Kalau bapak dan saudara datang ke sini, datang di masjid, ada kelezatan saat baca Quran, ada kelezatan saat duduk, bahkan bisa jadi menangis karena malam tidak bisa bangun karena kehilangan kenikmatan tadi. Beruntunglah, menunjukkan tanda-tanda bahwa dosa-dosa kita ini terhapuskan. Nah, Nabi Soeb tadi sampaikan kepada umatmu, hati mereka bagaikan poci, tahu poci, yang lagi sedang kena kilatan asap saat dibakar. Maka jika poci itu terbuat dari tembaga yang masih baru, maka kilatan asap tadi terlihat hitamnya. Tapi saat ketika hitamnya kilatan asap itu terus ditambah terus, maka poci yang terbuat dari tembaga sudah tidak terlihat. Yang terlihat adalah kilatan asap hitamnya itu. Sama dengan hati kita, kalau sudah tertutup banyak dosa, maka hati ini sudah tidak lagi bercahaya. Yang terlihat kilatan gelapnya tumpukan dosa itu, ini yang bahaya. Mengapa bahaya? Ya nanti yang merasakan kilatan gelapnya hati tadi bukan dirinya, tapi juga istri ini, juga suami ini, juga anak ini, juga bapak ibu juga teman sahabat di masjid, sahabat di masjid, sahabat di kantor, sahabat di kampus, kena dampak dari gelapnya hati tadi. Dosamu kayak ya kamu ibadah, kata Allah kepada Nabi Soeb untuk disampaikan kepada umatnya yang tadi bertanya tadi. Kamu ibadah, ya sholat, ya puasa, ya zakat, tapi ibadahmu itu gak seperti kacang yang tinggal tersisa kulitnya, gak ada isinya. Ya memang ada kulitnya, ada isinya, tapi isinya kalau dimakan tidak ada lezat manisnya. Kembali kepada itu.
Nah, oleh karena itulah jangan sampai hati ini terputus kepada Gusti Allah. Selalu ingat kepada Gusti Allah, dimulai dari bertobat. Dan bagaimana cara bertobat? Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mendengar sahabat yang ada di masjid itu memandangkan kalimat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian ditegur, kamu baca istighfar berkali-kali, tahukah maknanya istighfar? Lantas sahabatnya tadi bertanya, kami belum tahu tentang hakikat istighfar. Wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, disampaikan oleh Sayyidina Ali, ada syarat istighfar itu. Pertama syaratnya harus ada penyesalan. Jadi kalau istighfar hanya terlintas di mulut kita, sementara tidak sampai masuk ke relung hati kesadaran bahwa aku itu banyak dosa, terus nyesel banget, maka istighfar itu kayak seperti kacang tinggal titik, tak ada isinya. Jadi syaratnya harus ada penyesalan benar, karena penyesalan itu mendatangkan tangisan. Kalau sudah ada tangisan, ada niatan untuk tidak kepingin ulangi lagi, maka di awal Ramadan itu Rasulullah sudah sampaikan pada sahabatnya, barang siapa yang di Ramadan nanti, karena awal Ramadan yang tidak ada niatan dalam dirinya, Ramadan itu bagian dari setak, awal permulaan untuk memperbaiki diri, memperbagus akhlaknya, maka baginya akan dimudahkan saat melintasi Shirathul Mustaqim. Yang lain sulit untuk bisa melintasi Shirathul Mustaqim. Di sana ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, tapi dirinya ketika memang sudah sejak awal Ramadan, kalau belum ada niat, ya mulai tersisa ini niat kepingin jadi orang soleh, kepingin jadi orang baik, kepingin jadi kekasih Allah. Terus kemudian tadi diikuti. Jadi pertama niat memang bertobat, kedua menyesali, ada penyesalan, ketiganya kepingin untuk tidak mengulangi, yang keempatnya kepingin jadi orang baik dan dekati orang-orang soleh. Tanda-tanda orang soleh itu kalau kita melihat ada 3. 1, kalau kamu ketemu sama orang itu, ketika menyaksikan orang itu ingat akan adanya akhir Allah. Kalau jenengan melihat saya, kemudian ingatkan akan adanya Allah, beruntunglah saya, berarti saya itu orang soleh. Dan kalau ingat orang itu yang terlihat bukan Allah, maksiat, tanda-tanda orang itu bukan orang soleh. Lalu yang kedua, ucapannya, ketika kita dengar ucapannya itu mengantarkan kepada kita tambahnya ilmu. Yang dibicarakan itu ibadah, amal, enggak sempat mulut lidahnya itu mencaci maki yang lain. Kalau kita ketemu sama orang itu lantas yang dibicarakan kesana kemari tidak tahu jeluntrung arahe, kecuali kemudian datangkan hibah, maka itu bukan tanda orang soleh. Lalu yang ketiga, perilakunya mengingatkan akan adanya akhirat. Sudah tandanya itu kalau kamu ketemu kita ini
diajak hibah terus, temane, sahabate, tetanggane, keburukane diungkap semua. Tanda-tanda itu bukan orang soleh. Ketika kita bertobat, setelah ada tobatan nasuha, ada penyesalan, ada tangisan, kepingin jadi orang baik, lantas memang ada ikhtiar usaha, termasuk kita berteman kepada orang soleh. Kalau ini yang terjadi, insya Allah tobat kita diterima seberapapun besar banyaknya. Walau anal khotoya fatakabru sama tumanadjintum lataballahu alaikum. Sekiranya dosa itu memenuhi langit dan bumi, kamu kemudian bertobat dengan taubatan nasuha, maka tidak ada kecuali Allah mengampuni. Maka yang jangan putus asa. Biasanya Allah itu kalau kepingin jadikan hambanya kekasihnya itu dibantai habis-habisan untuk gemar maksiat. Hampir semua maksiat dosa besar itu dilakukan. Bapak Ibu pernah membaca sejarahnya Ronggo Warsito? Oh nanti bener jangan itu ya. Ronggo Warsito ini pujangga yang dimiliki oleh Kediri. Itu Ronggo Warsito itu namanya itu Bagus Burhan. Tapi senang mencuri, senang main, senang macam-macam lah. Mondok di Kiai Bestari Ponorogo itu. Ini pujangga. Tidak terasa. Baru setelah itikaf menemukan tobat tadi, taubatan nasuha. Sehingga sampai terkenal seperti ini. Sekarang ini hampir setiap yang ditulis baginya ini terjadi benar. Waskito. Wah kita ini kadang-kadang ini nggak mau membaca sejarahnya orang-orang soleh. Ronggo Warsito itu orang soleh. Kita tiba-tiba sudah prejudis, berprasangka buruk gitu loh. Lah ini benar. Buku-buku itu kayak gitu tak lahap jadi saya. Bagaimana kehidupan seorang Utara dengan psikologi rawasnya. Dia malah tinggalkan dunia kerajaan ini, malah mengembara untuk hidup zuhud. Hingga sampai waskito, hatinya bersih. Itu loh. Jadi ketika kita Ronggo Warsito sudah curiga gitu, itu meskipun itu sudah perdukunan gitu. Kalau saya orangnya itu open, terbuka untuk ilmu apa saja, tapi ada sensor di sini nih. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba tobatnya benar. Allah akan berikan pada kita kalau hati itu sudah bersih, nyambung terus. Yang dirasakan bukan kita saja, tapi masyarakat bangsa ini akan merasakan kesolehan kita. Nah sekarang bagaimana tobat? Seperti tadi, sanate. Maka buah dari nanti akhir Ramadan itu luar biasa sebenarnya. Kalau dijalani benar, imanan wahtisaban. Nah, cerita kekasihnya Gusti Allah itu biasanya dibantai. Dari melihat dirinya itu sudah tidak pantas. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk membonjengkan keburukan orang.
membicarakan diri kita sendiri, aku ini bukan orang baik. Karena dalam perjalanan hidup aku sudah pernah tersesat. Maka bahaya kalau suatu misal kita ini mengklaim diri kita ini orang soleh. Bahaya. Tak tutup. Ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Hadis ini populer. Hadis ini hadis qudsi, diceritakan oleh Rasulullah karena dapat informasi dari Allah. Ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Populer. Kemudian tanya kepada seseorang, aku ini sudah terlanjur tersesat. Banyak orang yang tak bunuh, tidak tanggung-tanggung 99 orang. Kiranya aku ini bertobat meninggalkan akhlak jahatku ini, akhlak burukku ini, apa kiranya masih ada ruang untuk diampuni ya? Jawabnya tidak. Dibunuhlah. Akhirnya menjadi 100 orang yang dibunuh. Di samping dirinya resah, terus resah karena dosanya tadi, dia masih mencari-cari, masih adakah pintu ampunan bagiku. Akhirnya ketemulah seseorang ahli khidmah. Kemudian ia sampaikan perjalanan hidupnya, diceritakan tadi bahwa dirinya bukan hanya 99 orang yang dibunuh, tetapi tangan yang berlumuran darah itu sebanyak 100 orang. Masih adakah Tuhan ngampuni dosaku? Dijawab si ahli khidmah, tidak ada dosa yang tidak pernah diampuni. Tidak ada, semua akan diampuni oleh Tuhan. Tetapi memang harus ada syarat. Syaratnya taubatan nasuha. Karena saking kepinginnya jadi hamba Allah yang soleh, kekasihnya terbebas dari dosa tadi. Lantas apa yang harus tak jalankan? Di sana ada kampung. Yang kampung itu penduduknya, penghuninya itu adalah orang-orang soleh. Maka setelah bertobat, berangkatlah kamu ke sana. Habiskan waktumu bersama orang-orang soleh itu. Akhirnya disaksikan oleh ahli hikmah tadi, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Nyesali, apa ini tak lakukan, apa ini? Ya Allah, terlanjur aku menjalani dosa ini. Apa ini tak lakukan? Diingat dosa ini. Akhirnya kemudian nasihat si ahli hikmah tadi dijalani. Berangkatlah menuju kampung itu. Sebelum sampai ke kampung itu, Allah perintahkan karena ajalnya sudah mesti datang. Malaikat Israel datang di tengah perjalanan tadi, lantas dicabut nyawanya, meninggal. Belum sampai pada tempat di mana dituju bersama dengan orang-orang soleh, tapi sudah dinyatakan ke sana dan sudah bertobat. Nah, dua malaikat sebagaimana yang dulu pernah tak ceritakan, kalau ada orang meninggal dunia, maka malaikat yang hadir itu tergantung kepada amalnya. Kalau kematiannya husnul khotimah, maka malaikat rahmat dengan membawa sehelai kain dari surga untuk membungkus nyawa itu, kemudian dibawa ke ilin, tempat yang paling tinggi lauh mahfud. Baik itu
jenazah orang yang husnul khotimah hanya membedakan kalau husnul khotimah maka kain tadi dari surga, sehelai kain diambil dari surga dan melepaskan bau harum. Tapi kalau suatu misal ini ahli maksiat dan suul khotimah, maka sehelai kain diambil dari neraka untuk bungkus ruh itu dan berbau busuk. Dan kedua malaikat ini pada sama datangnya berebut. Malaikat rahmat mengatakan dengan alasan yang punya hak untuk membawa ruh ini aku, lantaran walaupun itu sudah banyak dosa, dirinya tobat. Walaupun toh kemudian dirinya tadi ada niatan untuk mendekati orang-orang soleh belum kesampaian, tapi tobatnya sudah diterima. Yang membawa aku, bagi malaikat laknat yang membawa sehelai kain dari neraka pun juga berkilah, kan baru bertobat dan nazarnya belum sampai, dirinya ini ketemu sama orang soleh di kampung itu, maka yang selayaknya berhak untuk membawa aku. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kepada Jibril untuk menilai kepada dua malaikat itu agar adil. Coba tolong kalian ukur kira-kira jalanan si hamba ini jauh lebih dekat kepada kampung yang dituju tadi atau lebih jauh dari kampung yang tidak dituju, tempat orang-orang soleh di mana dirinya akan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Bapak dan saudara, inilah keistimewaan dalam agama Islam. Jika kita ada niatan baik belum sampai dijalani, sudah dicatat kebaikan tadi. Aku nanti malam mau tahujudan, sudah dicatat, belum dijalani. Tapi kalau ada niatan buruk, sudah ada niat, tapi niatnya itu buruk, belum dicatat, masih dinanti nggak sampai hari di mana dia jalankan kemaksiatan. Ini kelebihan dan keistimewaan agama Islam dan keistimewaan umat Muhammad. Karena ini tadi sudah ada niatan dengan taubatan nasuha, meskipun ada nazar kepingin datang kepada yang soleh, kampung orang soleh tadi belum terlaksana, tapi sudah ada niatan, maka sudah diterima. Lantas apa yang dilakukan? Oleh Allah lemparkan si mayat itu bergeser lebih dekat kepada kampung orang soleh yang tidak dituju. Maka akhirnya ketika diukur tadi jauh lebih dekat kepada kampung orang soleh, maka yang berhak untuk mendapatkan ruh, membawa ruh itu adalah malaikat rahmat, dibawa dan melepaskan bau yang amat sangat harum. Baru niat, tapi tobatnya tobatan nasuha. Jadi jangan sia-siakan sisa waktu yang hanya beberapa hari ini. Bertobatlah, optimislah, Allah akan mengampuni dosa kita. Saya yakin yang datang di sini, saya yakin yang bahkan aku yakin, gak ada yang pernah membunuh orang. Yang bunuh orang saja diampuni dosanya. Tapi bukan berarti sengaja harus ayo mari kita rame-rame bunuh orang toh diampuni. Mari kita ambil hak orang toh mesti diampuni. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita sudah tahu sengaja dosanya dilipat gandakan itu. Kalau kita sudah tahu dosa, nanti meringankan dosa itu, menganggap remeh dosa itu aja sudah dosa. Nah, esensi ini adalah yang sudah terlanjur melakukan dosa.
sengaja atau tidak sengaja pasti kita pernah. Dosa ada dua. Kalau berhubungan dengan Allah itu malah gampang, karena Allah maha pengampun, maaf, pemaaf. Tapi yang kaitannya dengan manusia ini mesti harus lewat kita ini minta maaf dulu pada istri ini. Walaupun toh suatu masalah kesalahannya tidak harus disampaikan, nggak apa-apa Bu, kalau selama ini aku banyak dosa, tapi sih jaga sama ini. Ada hak-hakmu yang belum tak penuhi, aku mohon dimaafkan. Dengan manusia itu habis, dengan Allah habis, maka ibarat lampu fajar selalu nyambung kepada Gusti Allah dan dapat Lailatul Qadar seumur hidup 83 tahun. Umur kita selalu berada dalam ketenangan, ketentraman. Itu janji Allah. Karena ini hari Senin saya lupa, tak kira hari Ahad, hari Minggu, maka ada yang masih kerja. Pak Didik itu juga mau ke kantor. Saya minta maaf kalau berkepanjangan. Jadi intinya di samping tahajud jangan sampai sujud yang terakhir tidak lama, minta ampun kepada Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Insya Allah dosa akan diampuni. Sedemikian mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, dosa-dosa kita diampuni. Bukannya dosa kita, tentu dosa istri ini, dosa suami ini, dosa anak ini, anak mantu, anak kandung sama cucu nih, cicit yang tidak punya cucu cicit, jangan sampai lupa juga. Mohonkan ampun kepada saudara-saudara ini, kakek nenek ini, pak ibu ini, juga jangan sampai mohonkan ampun kepada pimpinan negeri ini, bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa kita mendapatkan negeri yang penuh ampunan, yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi negeri kita masih dalam kondisi banyak masalah, mudah-mudahan segera dilepas dari masalah sehingga negeri kita menjadi negeri yang barakallahu ibadah bersyukur, bisa jadi teladan bagi negeri-negeri lain yang kita mayoritas beragama Islam ini. Ya, jangan sampai itu, dan jangan sampai lupa juga doakan takmir masjid bersama jajarannya, baik yang dulu maupun yang sekarang, dan siapa saja yang waktunya dihabiskan, pikiran nih, harta nih untuk memakmurkan masjid ini, semoga semuanya diampuni oleh Allah dosa ini dan dicatat amali sebagai amal jariah, dan mudah-mudahan